dunia serba modern dan canggih saat ini, banyak orang merasa perkembangan teknologi dan informasi sangat membantu. Contohnya saja dengan adanya internet dan jasa online lainnya yang dapat dimanfaatkan dari segala bidang, dapat membantu dan memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Perkembangan teknologi yang sangat pesat diikuti dengan pergantian tren, mulai dari tren fashion hingga gaya hidup. Karenanya, imbas dari perkembangan teknologi yang mengubah gaya hidup ini, turut pula menggeser beberapa fungsi pekerjaan yang sejak dahulu pernah ada, yang kini tergerus perkembangan teknologi. Beberapa profesi berikut ini keberadaannya jarang ditemukan, bahkan seolah telah hilang di telan zaman. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam pekerjaan yang hilang di telan zaman. Permainan bowling memang telah ada sejak zaman dahulu. Namun tahukah Anda, sebelum mesin pengatur pin bowling atau pin setter machine, ada seseorang yang mengatur dan merapikan pin bowling sebelum siap dimainkan. Dialah pengatur pin bowling atau bowling alley pin setter, atau lebih sering disebut pin boy. Karena banyak yang melakukan pekerjaan ini adalah remaja laki-laki. Mungkin karena sifat dari pekerjaan yang kebanyakan paruh waktu dan paling sering bekerja di malam hari. Bayarannya pun tak seberapa. Kini profesi itu telah tergantikan oleh mesin. Sebelum radar ditemukan, para pemantau pesawat musuh atau pre-radar listener for enemy aircraft lah yang bertugas mendeteksi kedatangan musuh. Dengan mendengarkan suara mesin dari pesawat musuh yang mendekat, mereka menggunakan sebuah alat bernama acoustic mirror yang dipasang di kedua telinga untuk mendeteksinya. Acoustic mirror juga digunakan untuk mengidentifikasi getaran pesawat musuh yang ditemukan antara tahun 1927 hingga 1930 dan dipakai setelah Perang Dunia I. Dahulu kala ada sebuah profesi yang bertugas menangkap dan membasmi tikus-tikus yang berkeliaran di kota-kota besar. Dialah rat catchers atau pemburu tikus yang bertugas membasmi tikus-tikus. Pemburu tikus ini dahulunya banyak ditemukan di daerah Eropa untuk mengontrol populasi tikus di sana. Pekerjaan ini penuh resiko gigitan dan infeksi, namun mereka membantu menjauhkan para tikus-tikus tersebut dari masyarakat. Jauh sebelum era telepon seluler, sebagai perangkat telekomunikasi, alat komunikasi didominasi dengan penggunaan kabel sebagai penghantar gelombang suara, dan operator sirkuit telepon atau switchboard operator lah yang bertugas menghubungkan sambungan telepon. Kira-kira pada tahun 1960-an, perusahaan-perusahaan menggunakan switchboard telepon manual, dan para operator sirkuit telepon menghubungkan panggilan dengan memasukkan sepasang colokan telepon ke jack yang sesuai. Mereka bekerja untuk menyelesaikan panggilan jarak jauh. Namun kini, dengan perkembangan sistem panggilan telepon yang terkomputerisasi, panggilan telepon yang sebelumnya dihubungkan oleh operator secara manual digantikan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Sebelum lampu jalan yang menyala secara otomatis, seorang pemantik lampu atau penyala lampu jalananlah yang bertugas menyalakan lampu-lampu saat senja tiba. Lampu dinyalakan setiap malam umumnya dengan menggunakan sumbu pada tiang panjang, karena kebanyakan lampu jalan awalnya adalah lampu dengan lilin minyak yang pencahayaannya dengan sumbu. Penyala lampu atau lamp lighter ini biasanya menggunakan tangga atau tiang panjang untuk menyalakan lampu-lampu. Namun kini, seiring perkembangan zaman, lampu jalan beroperasi secara otomatis dan para penyala lampu jalan jarang ditemukan lagi. Karena pada zaman dahulu belum ada jam waker atau alarm pada ponsel, para manusia alarm atau human alarm clock lah yang bertugas memastikan para warga bangun tepat waktu. Mereka biasa disebut knocker upper, bertugas mengetuk pintu dan jendela dengan berbagai cara sampai pelanggannya bangun. Alat yang mereka gunakan diantaranya tongkat, alat pemukul, dan kerikil untuk mengetuk jendela para warga, bahkan peluru kacang yang dilemparkan ke kaca. Lucu juga ya?
Masih ingat dengan sebuah film tentang kisah pengantar role film yang dibintangi oleh Nicholas Saputra? Iya, Janji Johnny memperlihatkan kepada kita bagaimana pekerjaan dari profesi seorang pengantar role film. Namun kini dengan masuk ke era digital, membuat keberadaan profesi pengantar role film seakan hilang. Produsen film dunia Hollywood kini tidak menggunakan pita seluloid lagi, namun sudah beralih ke digital. Hal ini membuat pengusaha bioskop melakukan konversi besar-besaran dalam mengganti proyektor atau alat pemutar film seluloid mereka ke digital. Secara teknis, penggunaan format digital banyak memberi kemudahan dan keuntungan, karena dapat memangkas ongkos penggandaan kopi film serta proses distribusi yang menjadi lebih pendek. Akibatnya, pekerjaan sebagai pengantar role film yang sangat berjasa itu kini seolah telah ditelan zaman. Sebelum harga ponsel dan nomor murah seperti saat ini, wartel atau warung telekomunikasi menjadi tempat yang ramai dikunjungi, khususnya bagi kaula muda yang telepon rumahnya dikunci agar tak ada panggilan keluar yang membuat tagihan telepon membengkak. Ya, usaha wartel pernah ramai saat pertengahan 1990-an. Namun seiring perkembangan teknologi, usaha wartel kian tergerus. Karena kini orang lebih memilih berkomunikasi lewat ponsel pribadinya, yang harga dan tarif teleponnya yang murah untuk menunjang komunikasi dengan menelpon, SMS, ataupun chatting. Hal ini menjadikan profesi penjaga wartel pun kian tersisihkan. Bagi para generasi 90-an, pasti akrab dengan profesi yang satu ini. Dialah tukang sewa game keliling yang biasa mangkal di depan sekolah saat istirahat atau jam pulang tiba. Saat ini pekerjaan ini seolah hilang di telan zaman karena sudah tergantikan dengan rental PlayStation, bahkan game-game yang bisa diunduh di ponsel-ponsel pintar. Dahulu kamera atau berfoto adalah hal yang mahal untuk dilakukan. Hal ini menjadikan ladang pekerjaan bagi mereka yang bekerja sebagai tukang foto keliling yang keberadaannya kerap kita jumpai di tempat-tempat wisata atau biasa dipanggil ke rumah untuk memotret bayi atau foto keluarga. Seiring perkembangan zaman, profesi ini sudah jarang ditemukan karena tak sedikit orang yang mempunyai kamera digital sendiri. Bahkan untuk berselfie ria, kapan dan dimanapun, kamera ponsel menjadi andalan bagi tiap orang saat ini. Nah pemirsa, itulah beragam pekerjaan yang telah hilang seiring perkembangan zaman.